Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapri Ardiansa Siregar. Saya akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dari supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Adapun pengertian supervisi pendidikan menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Purwanto. Menurut Purwanto, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru-guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Yang kedua, Rosel. Menurut Rosel, supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. Yang ketiga, Bafadal. Menurut Bafadal, supervisi adalah suatu layanan profesional berbentuk pemberian bantuan kepada personel dalam meningkatkan kemampuannya sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Adapun tujuan dari supervisi pendidikan yaitu yang pertama, meningkatkan mutu kinerja guru, yang kedua, meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan dan keefisiensian sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. Sasaran dari supervisi pendidikan adalah yang pertama, supervisi akademik. Supervisi akademik menitikberatkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Yang kedua, supervisi administrasi. Supervisi administrasi ini menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga. Supervisi lembaga ini menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Supervisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan, misalnya ruang UKS, perpustakaan, dan lain-lain. Teknik supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu diskusi panel. Teknik ini dilakukan di hadapan guru oleh pakar-pakar dari bermacam sudut ilmu dan pengalaman terhadap suatu masalah yang telah ditetapkan. Mereka akan melihat suatu masalah itu sesuai dengan pandangan ilmu dan pengalaman masing-masing, sehingga guru dapat masukan yang sangat lengkap dalam menghadapi atau memecahkan suatu masalah. Manfaat dari kegiatan ini adalah lahirnya sifat cekatan dalam memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang ahli. Yang kedua, seminar. Seminar adalah suatu rangkaian kajian yang diikuti oleh suatu kelompok untuk mendiskusikan, membahas, dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik. Berkaitan dengan pelaksanaan supervisi, dalam seminar ini dapat dibahas seperti bagaimana menyusun silabus sesuai standar isi. Yang ketiga, simposium. Kegiatan ini mendatangkan seorang ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidikan. Simposium menyuguhkan pidato-pidato pendek yang meninjau suatu topik dari aspek-aspek yang berbeda. Penyuguh pidato biasanya 3 orang di mana guru sebagai pengikut diharapkan dapat mengambil bekal dengan mendengarkan pidato-pidato tersebut. Yang keempat, demonstrasi mengajar. Usaha meningkatkan belajar mengajar dengan cara mendemonstrasikan cara mengajar di hadapan guru dalam mengenalkan berbagai aspek dalam mengajar di kelas adalah supervisor. Yang terakhir, buletin supervisi. Suatu media yang bersifat cetak di mana bisa didapati peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara mengajar, tingkah laku siswa, dan sebagainya. Diharapkan ini dapat membantu guru untuk menjadi lebih baik. Kelemahan dan kelebihan dari teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, kelemahan. Yang pertama yaitu perlu biaya yang banyak, waktu yang tepat, sekolah jadi kurang efektif. Yang kedua, perlu penyediaan waktu yang tepat. Yang ketiga, tidak mencerminkan keadaan sehari-hari. Yang keempat, kurangnya demokratis. Yang kelima, agak sulit menentukan dan cukup menyita waktu. Yang keenam, agak sulit menentukan waktu. Kelebihan dari teknik supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu guru dapat menunjukkan hasil usahanya. Yang kedua, dapat melayani kebutuhan khusus setempat. Yang ketiga, dapat memberikan bimbingan aktual. Yang keempat, hal-hal yang baik dapat dijadikan contoh, hal-hal yang kurang baik dapat didiskusikan. Yang kelima,
dapat mengetahui kelebihan yang dapat dikembangkan, mengetahui kelemahan untuk perbaikan, memberikan saran sesuai kebutuhan. Jadi, dari penjelasan saya tentang supervisi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa supervisi memiliki tujuan yang sangat penting untuk dicapai. Oleh karena itu, supervisi tentunya memiliki manfaat yang sangat penting. Di antaranya, manfaat supervisi adalah mengkoordinasi semua usaha sekolah, memperlengkapi kepemimpinan, memperluas pengalaman guru, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, dan masih banyak lagi manfaat supervisi pendidikan. Sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.